Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikin dengan NIM 3922350046. Saya dari Prodi Teknik Informatika dengan mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Suparman. Dengan perintah ini yaitu diberikannya tugas adalah membuat video memberikan ulasan sistem penunjang keputusan pada instansi atau lingkungan sekitar, dan judul yang saya ambil adalah bantuan sosial untuk masyarakat miskin yang adil dan merata, tepat pada sasaran dengan sistem penunjang keputusan. Baik, kita lanjut ke pendahuluan. Penyaluran bantuan sosial sering menghadapi tantangan seperti ketidaktepatan sasaran, data yang tidak valid, atau potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan sistematis dan berbasis data agar bantuan dapat diberikan secara adil, merata, dan tepat sasaran. Nah, maksudnya di sini tuh penyaluran bantuan sosial itu bukan cuma soal membagikan bantuan sebanyak-banyaknya, tapi lebih penting lagi bagaimana caranya supaya bantuan itu benar-benar sampai ke orang yang tepat. Masalahnya, banyak tantangan yang kita hadapi seperti data yang tidak akurat atau bantuan yang justru jatuh ke tangan yang salah. Makanya, kita butuh sistem yang lebih rapi dan pakai data yang bisa dipercaya. Kalau sistemnya jelas dan datanya akurat, kita bisa pastikan bantuan dibagikan secara adil, merata, dan tepat sasaran. Intinya, bukan hanya sekedar memberi, tetapi juga memastikan yang kita beri itu benar-benar manfaat. Selanjutnya, di sini dengan rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana cara menentukan masyarakat miskin yang benar-benar layak menerima bantuan sosial secara objektif dan tepat sasaran. Penentuan masyarakat miskin yang layak menerima bantuan itu harus berdasarkan data yang valid dan terukur, seperti penghasilan, aset, dan kondisi rumah tangga. Dengan pendekatan ini, bantuan bisa disalurkan secara adil dan tepat sasaran tanpa intervensi subjektif. Yang kedua, apa saja kriteria yang relevan pada proses penyeleksian penerima bantuan sosial agar adil dan merata? Tentu, kriteria yang digunakan harus mencerminkan kondisi real masyarakat, seperti jumlah tanggungan, status pekerjaan, pengeluaran bulanan, dan akses layanan dasar. Kriteria ini membantu proses seleksi agar lebih adil dan merata. Yang ketiga, bagaimana penerapan sistem penunjuk keputusan DSS dapat membantu instansi atau pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial. Nah, DSS membantu memproses data penerima. DSS membantu memproses data penerima secara cepat dan objektif. Sistem ini mendukung pengambilan keputusan berbasis kriteria yang diterapkan, sehingga instansi bisa menyalurkan bantuan secara lebih efisien dan akurat. Yang keempat, metode DSS apa nih kira-kira yang paling sesuai dan efektif dalam mendukung proses pengambilan keputusan penyaluran bantuan sosial? Ada beberapa metode DSS seperti SAW atau AHP yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Nah, metode tersebut membantu memilih penerima bantuan berdasarkan pembobotan kriteria, sehingga hasilnya lebih adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya solusi. Kita butuh solusi penerapan sistem penunjang keputusan DSS, yaitu Decision Support System. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah sistem penunjang keputusan, yaitu DSS, dengan metode tertentu yang membantu dalam pemilihan penerima bantuan secara objektif dan terukur. Nah, perlu kita bahas di sini ya, apa sih DSS itu? DSS itu adalah Decision Support System, adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Nah, DSS itu tidak mengambil keputusan secara langsung, tetapi memberikan informasi, analisis data, dan rekomendasi untuk membantu pengambilan
keputusan memilih langkah terbaik. Nah, nantinya DSS ini bisa mengumpulkan dan mengelola data lalu menyajikannya dalam bentuk yang mudah dipahami seperti grafik, laporan, atau simulasi. Dengan begitu, seseorang bisa membuat keputusan yang lebih tepat, cepat, dan berdasar fakta. Seperti itu. Nah, di sini ada rekomendasi metode. Ya, ada rekomendasi metode, yaitu metode yang pertama, metode SAW atau Simple Additive Weighting. Nah, ini cocok digunakan untuk proses penilaian multi kriteria. Misalnya, yang pertama ada pendapatan per bulan, jumlah tanggungan, kondisi tempat tinggal, status pekerjaan, usia, dan kondisi kesehatan. Dengan metode SAW, setiap calon penerima bantuan akan diberi skor berdasarkan bobot dari masing-masing kriteria. Skor tertinggi itu akan menunjukkan prioritas tertinggi. Nah, metode SAW ini cocok banget digunakan karena mampu menilai calon penerima bantuan berdasarkan banyak kriteria sekaligus. Misalnya pendapatan bulanan, yang seperti tadi ya, jumlah tanggungan, kondisi tempat tinggal, status pekerjaan, hingga usia dan kondisi kesehatan. Setiap kriteria diberi bobot. Nah, lalu dijumlahkan untuk menghasilkan skor, yaitu skor akhir. Nah, skor tertinggi nantinya menunjukkan bahwa calon tersebut memiliki prioritas bantuan paling tinggi. Dengan cara ini, keputusan menjadi lebih adil, sistematis, dan terukur. Lalu di sini ada rekomendasi metode yang kedua, yaitu menggunakan metode AHV, Analytical Hierarchy Process. Nah, ini berguna untuk menentukan bobot dari setiap kriteria dengan lebih sistematis melalui perbandingan berpasangan. Cocok bila kamu ingin sistem yang lebih kuat dalam menentukan kriteria terpenting gitu. Nah, metode AHP ini, metode yang kedua ini juga bisa digunakan untuk menentukan bobot antar kriteria secara lebih sistematis melalui perbandingan berpasangan. Metode ini juga cocok jika ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam menentukan kriteria yang paling penting. Selanjutnya, di sini ada ilustrasi proses ya, proses penginputan data yang dimana yang pertama nanti itu akan ada input data dari warga KTP, dari warga, yaitu dapat mengumpulkan KTP, penghasilan, jumlah tanggungan, dan lain-lain. Contohnya nih, warga mengisi data pribadi yang diperlukan meliputi ada nomor KTP, data penghasilan bulanan, jumlah tanggungan keluarga, dan relevan lainnya sesuai kriteria penilaian. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem secara terstruktur dan terverifikasi untuk menjamin keakuratan. Baik, lalu yang kedua ada sistem DSS ya. Ada Sistem DSS menghitung skor tiap warga berdasarkan kriteria dan bobot. Atau sistem DSS melakukan proses analisis berdasarkan data input dengan cara yang pertama menggunakan metode pembobotan kriteria yang telah ditentukan, misalnya penghasilan, jumlah tanggungan, dan lain-lain. Nah, menghitung skor tiap warga dengan rumus atau algoritma yang telah disusun, sehingga menghasilkan nilai prioritas berdasarkan bobot kriteria tersebut. Tentu proses ini akan menjamin objektivitas dan konsistensi dalam penilaian, yaitu dengan mengurangi potensi bias juga manusia. Selanjutnya, hasil akhir berupa daftar prioritas penerima bantuan yang transparan. Data hasil penilaian akan disajikan, ini maksudnya data hasil penilaian nantinya akan disajikan secara transparan untuk dapat diverifikasi oleh pihak terkait maupun warga. Juga laporan dan dashboard yang mendukung pengambilan keputusan dan monitoring distribusi bantuan secara akuntabel. Baik, kita lanjut. Ini keunggulan sistem ini ya. Sistem ini juga mempunyai keunggulan yang pertama, mencegah adanya bantuan yang salah sasaran. Nah, sistem memastikan bantuan tepat diterima. Dengan adanya keunggulan sistem ini,
bantuan tepat diterima oleh yang benar-benar membutuhkan, sehingga tidak ada yang menerima bantuan secara tidak layak. Baik, yang kedua, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua proses dan data terlihat jelas sehingga nanti akan siapa saja yang bisa memeriksa dan memastikan bantuan berjalan dengan benar. Yang ketiga, data dapat terus diperbarui sesuai kondisi lapangan. Dengan ini, informasi selalu diupdate sesuai keadaan terbaru di lapangan, sehingga data yang digunakan selalu akurat dan relevan. Yang terakhir, memudahkan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Jadi sistem akan memberikan data yang jelas dan terorganisir, sehingga pengambil keputusan bisa memilih langkah yang paling sesuai dengan kondisi nyata. Baik, terakhir adalah kesimpulan ya dari sistem ini. Dengan bantuan metode SAW atau AHP yang terintegrasi dalam sistem penunjang keputusan, penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan dengan cara yang adil, merata, dan tepat sasaran. Sistem ini membantu pemerintah dan instansi terkait dalam menjalankan tugas sosialnya secara efisien dan bertanggung jawab. Jadi metode SAW ini atau AHP dalam sistem pendukung keputusan ini sangat membantu untuk menyalurkan bantuan sosial agar lebih adil, merata, dan tepat sasaran. Dengan sistem ini, pemerintah bisa bekerja lebih efisien dan bertanggung jawab. Nah, baik, kurang lebihnya seperti ini ulasan yang dapat saya berikan terkait sistem penunjang keputusan di lingkungan sekitar. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga mudah dimengerti. Dengan ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.